Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Budiarto, mahasiswa Magister Teknologi Pembelajaran Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Baik, pada pembahasan kali ini saya mengacu pada buku Multimedia Learning Second Edition, chapter 6 ya, Redundancy Principle yang ditulis oleh Richard E. Mayer tahun 2001 dan 2009. Langsung saja, untuk redundansi sendiri mungkin kurang lebih artinya adalah berlebihan ya. Berlebihan dalam hal apa? Berlebihan dalam menggunakan format penyampaian pesan ataupun informasi. Yang itu biasanya dalam bentuk gambar, teks, suara narasi, grafik, ataupun semacamnya. Nah, contohnya ada di bagian samping ya, di mana ada dua bentuk penyajian pesan, yaitu pesan animasi dengan narasi dalam bentuk audio, serta animasi dan narasi serta ditambahi dengan teks di layar seperti itu. Jadi tulisan ini itu sebenarnya audio, sebenarnya diucapkan. Kemudian yang kedua ada tambahan teks on screen-nya seperti itu. Jadi otomatis yang bawah yang menerapkan prinsip redundansi. Kenapa sih ada prinsip redundansi? Jadi prinsip redundansi ini didasari oleh learning preference hypothesis, yang mana teori ini berpendapat bahwa cara terbaik dalam menyajikan informasi adalah dengan sebanyak mungkin format yang berbeda, baik itu audio ataupun visual, misalnya dengan gambar, teks, suara, grafik, animasi, dan semacamnya. Contohnya adalah seperti ilustrasi di sini ya, di mana ini ada narasi yang ini hanya disampaikan melalui pengucapan, otomatis hanya audio. Kemudian yang B, itu pesan disampaikan dengan gambar dan juga audio kepada peserta didik. Dan yang C, contoh C, pesan disampaikan melalui gambar, audio, dan juga teks. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian learning preference hypothesis ini menyampaikan seperti itu? Itu agar peserta didik dapat memilih bagaimana kemudian dia mengambil format pesannya, format penyajian pesannya. Apakah itu dalam bentuk gambar, ataukah itu dalam bentuk ucapan, ataukah dalam bentuk teks seperti itu. Jadi seperti itu agar peserta didik mampu menyesuaikan dengan gaya belajar ataupun karakteristiknya seperti itu. Selanjutnya prinsip tadi itu ada bantahannya oleh teori kognitif multimedia learning dan juga teori capacity limitation hypothesis. Teori kognitif multimedia learning berpendapat bahwa pembelajaran penuh makna akan terjadi saat orang mendapatkan porsi yang relevan terhadap informasi auditori dan juga visual yang kemudian menjadi representasi verbal dan juga pictorial yang saling terkait. Yang ini, informasi auditori dan visual ini tidak kemudian terpisah, akan tetapi ini saling berkaitan, saling berpadu, sehingga akan selaras, dan itu diterima oleh peserta didik seperti itu. Kemudian untuk capacity limitation hypothesis ini menyampaikan bahwa siswa itu menyeleksi, menata dan memadukan informasi yang itu verbal dan juga visual yang relevan. Karena apa? Karena terbatasnya kapasitas pemrosesan visual dan auditori. Nah, dalam teori ini, contohnya ketika mode presentasi yang memberikan beban pada suatu saluran tertentu, yaitu misalnya pada penyajian animasi dan kata-kata, yang itu disampaikan melalui satu saluran, yaitu visual. Nah, dengan adanya beban tersebut, maka akan mengganggu proses konstruksi pengetahuan. Ilustrasinya seperti ini ya, di mana pada contoh A, disediakan narasi dengan redundansi yaitu teks, di mana ada audio yang dan juga ada teks.
serta gambar. Nah, audio tadi itu akan masuk melalui indera pendengaran, yaitu telinga. Sedangkan teks akan masuk ke indera penglihatan, yaitu mata, serta gambar yang juga akan tertangkap oleh mata, seperti itu. Nah, maka mata ini otomatis akan menerima dua bentuk ataupun dua format penyajian pesan. Nah, ini yang kemudian akan menyebabkan terganggunya proses konstruksi pengetahuan menurut teori capacity limitation hypothesis. Sedangkan pada contoh yang B, itu hanya ada dua penyajian pesan, ada dua format saja, yaitu audio dan juga gambar. Yang audio itu disampaikan diterima oleh telinga, serta gambar diterima oleh mata. Sehingga dari contoh ini, ilustrasi ini akan mudah untuk diterima oleh konstruksi pengetahuan. Seperti itu. Nah, kemudian kita melihat bagaimana sih sebenarnya prinsip redundansi itu ketika diteliti. Dari tabel 6.1 dan 2 dan bukunya Mayer, kurang lebih kesimpulannya seperti ini. Ketika orang itu belajar dari grafik dan narasi, maka hasilnya akan lebih baik daripada orang yang belajar dari grafik, narasi, dan teks on screen ataupun teks di layar. Yang tadi, ketika orang belajar dari grafik, narasi, dan teks di layar, otomatis media penerima visual akan menerima dua format penyajian pesan, yaitu melalui grafik dan juga teks di layar. Itu yang kemudian akan mengganggu proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik. Ataupun dengan kata lain, kelompok non-redundansi itu dapat mengungguli kelompok redundansi pada tes transfer pemecahan masalah, sehingga akan diperoleh hasil ataupun pemahaman peserta didik mengenai suatu pesan dengan lebih cepat, seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana implikasi prinsip redundansi ini dalam kita sebagai pengembang multimedia? Contohnya adalah saat kita membuat presentasi multimedia yang berisi animasi, bernarasi padat, jangan sampai kita menambahkan teks on screen yang itu hanya mengulang kata-kata dari narasi saja. Sehingga penempatan prinsip-prinsip multimedia dengan berbagai format penyajian pesannya itu harus dilakukan dengan teori-teori tentang cara belajar manusia. Nah, ini mungkin menjadi evaluasi juga bagi kita, termasuk saya, ketika presentasi ya, lebih dalam presentasi online seperti ini, yang otomatis audio dan teks on screen itu ada kemungkinan mirip. Nah, sehingga perlu adanya perbaikan, perlu adanya perubahan agar pesan yang saya sampaikan dapat diterima oleh peserta didik dengan baik, seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.